Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Hari ini masih spesial edisi Ramadan ya, episode yang pertama. Kenapa spesial? Karena pasti bintang tamunya spesial banget. Kita menghadirkan langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Haji Agus Muhaimin SPDI MAG. Betul ya Pak Haji ya? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nggak sehat. ada halangan ya Pak Haji ya, puasa ya? Tidak ada, Tidak ada, mudah-mudahan aman ya semuanya amin. ya. Baik Pak Haji, kira-kira ada program apa nih di Kemenag nih untuk Ramadan tahun 2025 ini nih? Ya, terima kasih Bu Evi. Di momentum bulan Ramadan ini Kementerian Agama menghadapi kebijakan efisiensi dalam anggaran. Lagi umum Oleh ya Pak? karena itu ini sangat konteks sekali dengan ibadah puasa. Ibadah itu sebelum kita melaksanakan ibadah harus tahu hukum-hukumnya. Oke. Dan puasa adalah syariat Islam yang harus kita wajib lakukan, jalani. Ibadah itu ada istilahnya sir ya, rahasia ibadah atau asrarus saum kalau dalam konteks ibadah puasa. Kalau secara lahiriah definisi puasa itu kan al-imsak, tetapi definisi substantifnya harus bagaimana ibadah tidak hanya untuk menjadikan kesolehan pribadi seseorang, tetapi ada nilai sosial ya. Nah, karena yang namanya puasa itu orang menahan makan, minum yang membatalkan. Nah, konteks efisiensi ini kan sangat jelas sekali. Efisiensi itu bagaimana kita mengurangi ya sesuatu yang kebiasaan. Oleh karena itu ibadah puasa dalam kebijakan efisiensi ini adalah sangat relevan sekali. Kita beribadah pagi, siang, sore tidak makan, ini adalah bentuk efisiensi ya kan, bentuk kewajiban kita untuk tidak makan dan minum atau sesuatu yang kita makan dan minum yang membatalkan itu tidak boleh. Oleh karena itu mestinya bulan puasa itu orang semakin efisiensi. Jangan sampai bulan puasa kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Karena yang terjadi misalnya Bu Evi kalau buka itu kolak ada 3 macam gitu, gorengan kan ada 5 gorengan macam. ada 5 macam. Jadi puasa yang mestinya ada nilai efisiensi justru menjadi bertambah, tidak ada nilai efisiensinya ya kan. Oleh karena itu puasa itu menghadapi kebijakan efisiensi sangat relevan sekali. Kira-kira begitulah. Oke, nah esensi dari Ramadan ini kalau menurut Pak Haji gimana nih Pak Haji? Ramadan itu kan begini, kita berpuasa kemudian kita merasakan lapar, haus. Pasti. Sehingga dengan lapar dan haus itu kita memiliki ketajaman spiritual kita untuk merasakan betapa lapar dan dahaganya bagi saudara-saudara kita yang kategori miskin gitu kan, yang selama ini tidak bisa makan setiap hari. Nah, kita berpuasa ada ketajaban nurani untuk bisa melihat saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Karena merasakan sendiri karena ya Pak kita Haji, merasakan sendiri. Kayak gitu lapar. Jadi kalau sesuatu yang dirasakan sendiri kan lebih tajam. Terasa ya, nggak katanya. Iya, tidak katanya. Oleh karena itu ketika kita ibadah puasa adalah bagian dari kewajiban kita untuk melaksanakannya. Kemudian kita ada semacam ketajaman nurani untuk peduli terhadap kaum duafa. Oke, kita langsung simak ya pesan dari Pak Haji biar lebih mendalam lagi, biar lebih enak lagi. Sedulur Smart jangan lupa simak, silakan Pak Haji. Jadi Bu Evi, kita patut bersyukur mendapatkan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Apapun pengalaman yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa untuk mengharapkan
ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bulan puasa ini sekiranya tidak sekedar kita menahan lapar dan haus dalam pandangan perspektif Imam Al-Ghazali sebagai orang puasanya awam, tetapi kita harus lebih dalam agar kita melaksanakannya lebih berkualitas. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tentu tahu ilmunya, apa itu hukumnya orang puasa, kemudian syarat wajibnya, kemudian apa yang membatalkannya. Ini dalam perspektif fikih. Nah, dalam perspektif lain, karena puasa itu tidak hanya baik secara pribadi, orang puasa itu menyehatkan, tetapi dalam konteks sosial, puasa juga bisa melahirkan kesolehan seseorang. Bagaimana? Karena betapa merasakannya orang yang tidak makan itu, kemudian kita beribadah puasa, akhirnya sense of belonging atau kepedulian sosial terhadap orang kaum duafa itu besar sekali. Maka kesempurnaan ibadah puasa itu harus diakhiri dengan adanya bayar zakat. Zakat itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Bisa saja harta-harta yang ada di kita itu adalah ada milik orang lain. Tetapi jangan berpikir kita bayar zakat itu untuk membantu orang lain, karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu semua kaya raya itu bisa. Oleh karena itu kita berzakat sama dengan kita berpuasa, itu adalah dimensi normatif yang syariat mewajibkan kita untuk menjalankannya itu. Oleh karena itu puasa kita tidak hanya untuk menebal keimanan kita, tetapi ada aspek-aspek sosial yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Jadi yang bisa saya tarik ya, selain kita juga beribadah, kita juga harus merasakan gitu nilai dari sosial gitu ya, ibaratnya gitu Pak Haji ya. Jadi bukan cuma sekedar ibadah saja. Baik Pak Haji, terima kasih sudah hadir di sini di Smart Podcast. Terima kasih banyak. Jangan lupa Sedulur Smart untuk selalu like, komen, dan tonton sampai habis. Evi dan Pak Haji Agus pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.